Dipersembahkan oleh Devi Rizal Jabumir sebagai penerima Arkatama Award 2022. Saya merasa bersyukur, semoga dengan award ini bisa menjadi boost untuk saya dan juga tim saya, teman-teman relawan-relawan di Sekolah Mimpi untuk terus berjuang dan instead of criticizing the government, I think it's better to help the government to make a change. Kita sambut bersama Robert Kennedy Diaz sebagai penerima Arkatama Award 2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya, anak-anak saya yang sekian tahun mereka harus dicemooh. Ini untuk kalian. Terima kasih. Kita sambut Ewaldina Sawimeo, penerima Arkatama Award 2022. Terima kasih pemerintah Kabupaten Nagekeo, segenap rekan kerja pimpinan UPTD Puskesmas Maunori, dan jajarannya yang telah mendukung saya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja saya, Puskesmas Maunori. Ya, itu tadi cuplikan dari acara penganugerahan Arkatama Award yang diinisiasi oleh Frisian Flag Indonesia dalam rangka 100 tahun Frisian Flag di Indonesia. Dan 3 penerima Arkatama Award ini adalah pilihan dari para juri setelah menerima usulan. Nanti berapa jumlahnya kita akan cari tahu ya dari masyarakat ya. Sehingga hari itu adalah hari penentuan. Ini hanya 3 dari 5 pemenang. Dan ketiganya akan saya undang untuk menceritakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan penghargaan Arkatama Award. Yakni mereka adalah pahlawan-pahlawan dari keluarga mereka masing-masing. Tapi apa yang mereka lakukan ternyata memberikan dampak bukan saja pada keluarga mereka, tapi memberikan dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Dev Jabumir. Dev, halo. Sekali lagi selamat ya sebagai penerima Arkatama Award. Oke, Dev silakan duduk. Jadi Dev, mungkin bagi penonton yang hari itu tidak menonton penganugerahan Arkatama Award yang kamu terima, tidak tahu cerita tentang Dev atau belum tahu, atau ada yang lupa mungkin ya. Nah hari ini coba ceritakan, karena Dev ini dapat penghargaan kan karena menginisiasi kelahiran dari Sekolah Mimpi. Ya. Nah, bisa cerita Sekolah Mimpi itu apa sebenarnya? Iya, jadi Sekolah Mimpi itu adalah salah satu inisiatif yang saya mulai sejak 2017. Waktu itu karena saya berasal dari Kepulauan Aru yang merupakan salah satu daerah terpencil juga, daerah 3T. Dan saya melihat bahwa ternyata tidak ada keseimbangan layanan pendidikan atau pendidikan di sana itu belum inklusif. Sehingga saya memutuskan sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan Turki listrik dan saya memilih untuk resign dan kembali ke sana. Dan awalnya orang tua saya memang tidak setuju dengan niat saya untuk kembali karena... Stop sampai di situ. Sebelum orang tua, saya yakin perasaan orang tua ini penuh dengan tanda tanya besar ya. Jadi waktu kamu terpikirkan untuk mendirikan Sekolah Mimpi ini, itu kamu sudah bekerja? Saya sudah bekerja, Pak. Di perusahaan asing berarti ya? Iya, Pak. Perusahaan Turki? Iya, Pak. Sebagai apa? Koordinator dispatcher, Pak. Dev ini lulusan apa sih? Saya pendidikan bahasa Inggris, Pak. Tingkat apa? S1, Pak. Oh, S1. Jadi sarjana bahasa Inggris. Baik. Itu di mana? Di Ambon, Pak. Oh, jadi waktu di Ambon, terus kemudian Dev bilang, aku berhenti karena ada hal yang memanggil. Pasti ada panggilan dong ya? Betul, Pak. Untuk mendirikan Sekolah Mimpi. Ya. Apa yang memanggilmu hari itu? Saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak di sana yang putus sekolah. Dan kalau toh ada yang dapat layanan pendidikan, tetapi fasilitasnya itu belum memadai. Ini di Kepulauan Aru? Kepulauan Aru, Pak. Di kampung halamanmu? Iya.
Desa apa? Di Dobo, Kepulauan Aru, Pak. Oke. Dan saya melihat juga bahwa selain itu lingkungan di sana, karena di sana kan daerah kepulauan yang mayoritas masyarakat di sana itu menggantungkan hidup mereka pada laut. Tetapi masyarakat membuang sampah ke laut itu dan itu menjadi hal yang normal, yang biasa saja. Karena minimnya infrastruktur, Dan TPS dan kesadaran lain-lain. pengetahuan masyarakat. Iya, dan kesadaran masyarakat, bahkan kebijakan-kebijakan juga yang menurut saya belum terlalu tepat untuk menanggulangi sampah di sana. Dev kan sudah hidup sampai dewasa di kampung itu kan? Iya. Kenapa kesadaran melihat bahwa sampah plastik begitu banyaknya dari mana itu? Ada pembandingnya atau ada sesuatu yang men-trigger gitu? Saya sadar itu bahwa orang semua pada setuju bahwa sampah di sana itu banyak karena di mana-mana kita bisa melihat sampah Jadi di sana. nggak ada masalah waktu itu bagi masyarakat ya? Dan itu jadi hal yang biasa. Biasa, tapi ada masalah. Itu menjadi masalah besar. Masalahnya apa? Masalahnya karena pertama laut itu tidak menjadi tempat untuk sampah, itu harusnya tempat ikan dan biota-biota laut, Pak. Bukan Akibatnya kepada masyarakat yang rata-rata atau umumnya nelayan apa? Tangkapan ikan berkurang? berkurang, Pak. Dan juga kita berbicara tentang keberlanjutan laut, Pak. Karena kalau misalnya sekarang orang melihatnya ya biasa-biasa saja, tapi beberapa tahun yang akan datang mungkin ikan-ikannya pada bermuara ke laut Australia karena dekat sekali, karena mungkin lautnya lebih bersih. Nah Dev, tadi kamu cerita bahwa orang tuamu kayaknya kecewa ini pasti ya, marah ya. Tapi jangan cerita dulu bagaimana reaksi orang tua ketika kamu ceritakan bahwa kamu mau berhenti dari perusahaan asing. Tentu gajinya bagus dong ya. Lumayan, Pak. Lumayan. Oke, nanti cerita bagaimana reaksi orang tua, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Keinginan kuat untuk memajukan pendidikan di kampung halamannya membuat pemuda asal Kepulauan Aru Maluku ini rela meninggalkan pekerjaannya. Ialah Devi Rizal Jabumir, pendiri sekolah mimpi untuk anak-anak di Pulau Aru yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Sekolah Mimpi berdiri pada tahun 2018 dan menggunakan sistem pendidikan inklusif dengan pelajaran seperti bahasa Inggris, kewirausahaan, public speaking, dan lingkungan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Anak-anak hanya perlu membayarnya dengan sampah plastik yang mereka kumpulkan. Saya melihat bahwa anak-anak di Kepulauan Aru memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja kesempatan itu belum sama rata diperoleh oleh mereka karena berbagai macam tantangan, baik itu infrastruktur, geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu saya mendorong mereka untuk terus bermimpi dan bekerja lebih keras lagi untuk meraih mimpi mereka. Hingga saat ini Sekolah Mimpi memiliki 90 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir dari berbagai daerah di Kepulauan Aru. Dengan adanya Sekolah Mimpi, pria yang kerap disapa Dev ini berharap anak-anak didiknya dapat meraih mimpi mereka di tengah keterbatasannya. Sekolah Mimpi. Nah, sekarang ke soal keputusan untuk berhenti. Ya, kamu udah jelaskan ada panggilan, kamu lihat di kampung halaman sampah berserakan begitu aja dan ini jangka panjang akan mengganggu siklus kehidupan masyarakat di sana ya, ekosistemnya terganggu. Ikan-ikan udah lari ke Australia tadi ya, dan ini akan hancur lah. Jadi ini masa depan masyarakat di sana yang kamu sedang pikirkan ya. Bagaimana reaksi orang tua waktu itu ketika kamu datang bilang saya mau berhenti dan saya mau pulang kampung? Awalnya mereka tidak terlalu antusias dengan keputusan saya untuk resign pada saat itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, setelah mereka melihat bahwa sebetulnya saya itu coba untuk memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dan akhirnya mereka menerima. Tapi mereka kan melihat gajinya nih. Kamu tadi awalnya pasti punya gaji tetap, bagus. Nah waktu kembali ke kampung halaman ada gaji? Waktu itu tidak ada gaji dan saya sempat ada pause sebentar untuk kerja, untuk dapat upah dan lain-lain sebagainya karena saya fokus untuk mau merintis Sekolah Mimpi dulu. Nggak dapat sama sekali uang? Iya. Pakai tabungan ini berarti? Tabungannya masih dimanfaatkan, Pak. Okay. Lalu setelah itu saya
beberapa bulan kemudian saya coba untuk apply di salah satu perusahaan di USAID untuk proyek adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Tapi saya kerjanya saya harus pilih tempat yang di Kepulauan Aru supaya saya juga bisa atur juga sekolah mimpi, dan pekerjaannya itu cukup lumayan fleksibel buat saya. Akhirnya saya kerja di situ sambil ngurus sekolah mimpi juga, Pak. Pak, ini kan nggak gampang untuk mengajak anak-anak, kan bingung dia. Tadinya sampah bebas kok sekarang harus dipungut-pungut, harus disimpan, terus kamu bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Orang tuanya marah-marah, emang anakku pemulung?